ada wujud Roh Kudus yang belum pernah diekspos, dan itu cuma diekspos cuma ke dua tiga orang doang paling. Nah, ini sifatnya rahasia. Karena Tuhan kan bilang, aku bergaul karib dan aku memberitahukan rahasia-rahasiaku kepada aku yang bergaul karib. Jadi semakin lo karib sama Tuhan, makin dekat, itu makin ada rahasia yang boleh cuma lo doang yang tahu, orang lain nggak boleh tahu. Kira-kira begitu. Jadi kita ngerti. orang yang nggak dikasih tahu ini, ya jangan juga berkecil hati. Ya memang udah nasib gitu loh kan. Jadi memang ada poin. Makanya Bang Luga, pertanyaan yang sama ketika saya tanyakan kepada oten-oten kelas teri kayak Bu Darni, dia bingung, nggak tahu bentuk Roh Kudus. Bang Luga dengan gamblang mengatakan hanya orang-orang tertentu yang tahu rahasia Roh Kudus. Saya udah ngerti sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMK ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini kita akan mengungkap satu rahasia yang sangat jarang diketahui oleh teman-teman kita Kristen. Dan rahasia ini dibongkar oleh Bang Luga ya. Satu rahasia yang sangat besar, di mana Bang Luga mengatakan dia diberitahu Tuhan langsung, diberitahu Yesus langsung, bahwa ternyata Tuhannya teman-teman Kristen itu adalah Bapak, Mama, dan juga anak laki-laki. Jadi ada 3, Bapak, Mama, dan anak laki-laki ya, yang merupakan Tuhannya teman-teman kita sebelah. Terus dikatakan juga bahwa nanti, bahwa para umat-umatnya itu akan menjadi mempelai. Mempelai dalam hal ini jadi wanitanya kan begitu. Jadi pasangan dari si anak atau pasangan dari Yesus. Itu artinya apa? Sempurnalah sudah. Ada bapak, ada mama, ada anak laki-laki, dan juga ada anak perempuan. Itu adalah gambaran kesempurnaan sebuah keluarga. Ini apa-apaan ya? Di satu sisi kita juga pasti akan tanda tanya, loh Tuhannya bapak, mama, anak. Artinya benarlah selama ini tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahwa ada wanita yang jadi Tuhannya juga. Terus dikatakan bahwa ternyata Tuhannya punya kelamin. Ini apa-apaan gitu. Tapi menurut Bang Luga, ini memang kebenarannya. Orang mungkin susah untuk menerima, orang mungkin akan marah saat kebenaran ini diungkapkan. Apalagi menurut Bang Luga ya, pasukan-pasukan Lucifer ini pasti akan mencegah kebenaran ini disampaikan kepada para jemaat. Tetapi itulah faktanya. Keluarga adalah gambar dari Tuhan itu sendiri. Itulah dikatakan manusia diciptakan serupa dan segambar. Adam diciptakan serupa dan segambar dengan Allah Bapa. Sedangkan yang wanita atau Hawa digambarkan serupa dengan siapa? Dengan Tuhan yang perempuan. Nah, jadi ada 3 Tuhan teman-teman ya. 3 Tuhan. Nanti manusia-manusia yang terpilih masuk surga, yang akan jadi mempelai, itu juga akan setara dengan Tuhan. Jadi ada 4 jadinya ya. Setelah nanti ada perkawinan anak domba, maka jadi 4. Ini saya bingung juga ya. Di satu sisi saya makin errol, tapi di satu sisi saya takjub. Saya takjub dengan penjelasan Bang Luga, yang istilahnya, ya saya nggak tahu ini cocoklogi atau apa ya. Tapi cocok gitu ya. Karena memang Polycarpus ini kan ciri-cirinya harus pintar cocoklogi. Dan Bang Luga berhasil mencocokkannya dengan sangat luar biasa. Selama ini kita bertanda tanya, kenapa? Kenapa umatnya itu jadi mempelai? Kenapa ada yang namanya perkawinan anak domba? Kenapa? Kenapa kita dikawini kan begitu? Masa kita begitu masuk surga dikawini oleh Tuhannya? Apa maksudnya? Bagaimana kalau yang pria? Masa yang pria dikawini juga? Artinya yang pria jadi wanita nanti di surga kan begitu? Ternyata ya, ternyata memang rancangannya seperti itu, harus tergenapi. Ada bapak, mama, anak laki-laki, dan anak perempuan. Sekarang yang kurang posisi anak perempuan. Yang masih kurang anak perempuan. Itulah kenapa kalianlah nanti yang akan jadi anak perempuannya. Wah, luar biasa ya. Jadi sudah terjawab rahasia kenapa harus ada perkawinan anak domba. Rupanya untuk menggenapi keluarga bahagia ini. Ada bapak, mama, anak sepasang. Ya, sepasang, luar biasa. Wih, saya sampai nggak bisa ngomong sebenarnya, ini apaan gitu ya. Tapi kalau kita telah baik-baik, ya memang nyambung dengan pengajarannya gitu. Connect dengan pengajarannya. Dan ini udah pengajaran tingkat tinggi nih. Hanya orang-orang terpilih yang bisa mengerti. Hanya orang-orang terpilih yang diberikan pemahaman tentang hal ini. Rahasia ilahi ya.
pemahaman rahasia ilahi ini. Oke, kita akan dengarkan dulu, biar teman-teman nggak penasaran lagi, bagaimana sebenarnya yang terjadi. Ntar kena somasi lu sama keluarganya. Kita aja, nggak usah kita bawa nama orang-orang besar ya. Kita aja lah. Bahaya, bahaya. Ya, kalau maksudnya mau tanya masuk surga kan bukan karena beragama Kristen. Jadi, Kalau dia percaya sudah dibaptis gini. Bang Karen, kalau saya kan percaya Yesus sebagai juru selamat dan sebagai Tuan ya, bukan Tuhan tapi Tuan. Itu saya selamat nggak saya? Ya dibaptis tidak, sudah dibaptis itu saja. Kalau sudah dibaptis ya selamat, tidak dibaptis ya mampus. Oh, jadi keselamatan itu ada di baptis. Bukan ada dibaptis, tandanya orang bertobat itu dibaptis. Gus Dur dibaptis loh. Siapa bilang Gus Dur tidak dibaptis? Belum jelas berarti konsep keselamatan, percaya dia sebagai juru selamat atau ketika dibaptis. Coba diklirkan dulu itu. Di surga nanti ada tiga saksi ya. Satu air, kedua darah, dan tiga Roh Kudus. Air itu maksudnya baptis. Sekarang Ya, kalau berarti wajib ya, baptis itu wajib ya. Sekarang saya tanya ke Bang Luga. Kalau Bang Luga, Wajib. Yesus saja. Kalau ada seseorang yang dia mengakui Yesus sebagai juru selamat, tetapi dia tidak tahu baptis itu apa dan tidak pernah dibaptis, itu gimana Bang Luga? Ya kalau misalnya Bang Ali misalnya dalam suatu malam percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, terus belum sempat dibaptis, tiba-tiba udah ketembak 2 nama Belanda, ya masuk surga. Ya. Karena nggak sempat. Berarti karena gini Bang Ali, konsep keselamatannya ada kepada kepercayaan, konsep kan, bukan kepada praktik kan? Karena kan baptis itu praktik. Kalau dibilang begini, kalau dibilang juru selamat kan Bang Ali tadi bilang kan, juru selamat, saya percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Ini juru selamat itu tidak bisa disandang oleh manusia. Nabi atau pendeta nggak bisa disandang. Yang bisa cuma menyandang juru selamat itu cuma Tuhan sendiri. Karena cuma Tuhan yang bisa menyelamatkan umatnya. Jadi kalau Bang Ali percaya sebagai juru selamat, ya Bang Ali sudah 80% Kristen. Tinggal dijorokin sekali lagi, udah langsung jadi pendeta. Nggak ada itu. Maksudnya nggak ada dalam Bible kan, bahwa yang percaya Yesus sebagai juru selamat adalah Kristen, itu nggak ada dalil seperti itu. Juru selamat artinya kan penyelamat. Dengan kuasa apa Yesus menyelamatkan? Ya pasti kalau udah dibilang juru selamat pasti pakai kuasa sendiri. Kalau karena pakai kuasa lain berarti dia bukan juru selamat. Yesus menyelamatkan manusia dari neraka ke surga, berarti dia pakai kuasa sendiri. Makanya dibilang juru selamat. Tapi kalau dia masih pakai kuasa lain di luar dirinya, berarti dia nggak bisa dibilang juru selamat. Juru selamat itu semua kekuasaan dari dirinya. Baru dia menyelamatkan orang. Itu namanya juru selamat. Kalau juru itu kan seseorang yang ahli di bidangnya, misalnya juru masak. Ketika dia memasak itu, dia mencampurkan berbagai bumbu dan alat-alat masak, bukan berarti dia pencipta bumbu dan alat masak, tetapi dia bisa meracik bahan-bahan untuk jadi satu masakan. Nah, kalau masih begitu statementnya nggak bisa dibilang juru selamat. Kalau Yesus masih membutuhkan kuasa Allah, masih minjem kuasanya Tuhan, itu belum juru selamat namanya. Nggak bisa dibilang Yesus juru selamat. Juru selamat itu adalah seseorang yang memang sudah dia tidak membutuhkan kuasa siapapun, ya dia menyelamatkan orang pakai kuasa sendiri, baru bisa dibilang juru selamat. Nah, Yesus itu kan menyelamatkan orang kan pakai darahnya sendiri, bukan pakai darah siapa. Makanya dia disanggup dibilang jadi juru selamat gitu. Lah itu kan, kalau itu namanya penyelamat, langsung dia sebagai pelaku tunggal di situ. Ya enggak? Ya kalau yang setahu saya juru selamat itu ya memang ya nggak perlu lagi. Nabi nggak bisa jadi juru selamat, makanya ada nggak dibilang Nabi juru selamat? Enggak. Nabi cuma pemberita keselamatan, hanya sebagai juru bicara aja. Juru bicara kan cuma perantara. Tapi kalau udah dibilang juru selamat, itu cuma bisa disandang oleh Tuhan. Makanya hari ini telah lahir di kota Daud, yaitu Kristus juru selamat. Nah, jadi bukannya diksi juru selamat itu datang dari sebuah konsep Judaism yang disebut dengan Mesaya atau Mesias.
Dan itu adalah Betul, karena Mesias itu memang juru selamat. Makanya iya, Mesias dan itu Mesias dalam hanya ada konsep di level Judaism Tuhan, bukan di level mula-mula itu manusia. disematkan kepada manusia semuanya. Oh tidak, Mesias itu kan artinya yang diurapi. Tapi Mesias Raja itu cuma satu. Itulah yang dinanti-nantikan. Karena kalau cuma arti kata Mesias, semua diurapi. Para nabi juga diurapi, Daud diurapi, Moses diurapi. Tapi mereka tidak bisa dibilang Mesias. Cuma arti dari kata Mesias itu itu diurapi. Tapi yang bisa bergelar Mesias harus pemilik pengurapan itu, ownernya. Kalau para nabi kan cuma dikasih, dicipratin, diberikan, dihinggapi. Tapi kalau pemilik dari urapan itulah yang disebut Mesias, karena dia owner, pemilik, yang punya dia gitu. Makanya Yesus itu berhak memberikan Roh Kudus kepada setiap para nabi. Yesus berhak memberikan Roh Kudus kepada orang-orang Kristen. Oh ya, Siapakah Roh Kudus itu? Bro Luga, aku Ya, mau nanya gini. Yesus itu diurapi atau juga pernah mengurapi? Yesus pertama dia diurapi oleh Bapa. Tetapi walaupun dia diurapi, dia juga owner dari urapan itu. Kan pengurapan itu kan Roh Kudus. Bapa memberikan Yesus Roh Kudus, tetapi Roh Kudus itu diberikan menjadi miliknya, bukan bisa ditarik-tarik lagi. Gitu. Makanya Yohanes 26, Roh Kudus turun atas dalam namaku, akan diutus oleh Roh Kudus, bukan miliknya. Misalnya mobil ini atas nama Mata Ali, berarti ini udah miliknya Mata Ali, nggak bisa lagi diambil orang. Udah atas nama Mata Ali gitu. Nah, Roh Kudus itu juga pemiliknya Yesus. Dengan kata lain, Yesus diurapi dan mengurapi dirinya sendiri gitu. Betul, betul. Dia juga pemilik urapan itu. Baik, ngerti sekarang. Berarti karena yang lain cuma diurapi doang kan, tidak mengurapi diri sendiri. Ya. Kalau lebih gampangnya gini, orang lain tuh cuma dipenuhi, dihinggapi. Kapan-kapan tuh bisa diambil. Siapa yang berkuasa ngambil? Yesus. Misalnya Yesus ngasih Roh Kudus ke Luga. Berapa lama nih? Ini kapan-kapan bisa diambil. Oh, ada. Mau besok kapan? Nggak permanen dia ya? Tergantung saya. Kalau saya murtad, ya diambil dong. Roh Kudus itu. Nah, tapi kalau Roh Kudus di Yesus nggak bisa diambil karena itu adalah nyawanya sendiri. Roh Kudus itu nyawanya Yesus. Gimana dia mau bisa ngambil nyawanya kan? Orang itu dia sendiri kan gitu. Makanya Yesus itu Tuhan, karena dialah pemilik Roh Kudus, karena Roh Kudus inilah yang menjadikan langit, Roh Kuduslah yang memberikan nafas kepada Adam dan Hawa, Roh Kudus juga yang memberikan nafas kepada segala binatang-binatang. Itu yang berikan Roh Kudus, bukan Bapa. Bapa itu hanya sekedar mendesain dan mengarahkan apa yang akan dilakukan oleh Yesus, tapi yang memberikan kehidupan kepada segala makhluk itu Roh Kudus. Makanya Roh Kudus itu adalah Tuhan. Kenapa Yesus membedakan dirinya dengan Roh Kudus, Bang Luga? Perbedaan Yesus dengan Roh Kudus adalah Yesus itu kan dia perkataan. Perkataan dengan roh kan ada perbedaan dia. Perkataan itu sifatnya terang. Terang dia, menerangi. Misalnya ketika ngomong kan jadi jelas semuanya. Apa arahannya. Nah, kuasa dari perkataan itulah Roh Kudus. Kan perkataan ini juga butuh power untuk menghidupkan perkataan itu supaya perkataan itu lebih keras dia diucapkan. Nah, jadi Yesus adalah perkataan, Roh Kuduslah tenaga dari perkataan itu. Misalnya gini, pergi, ini saya ngomong tanpa kuasa, tapi kalau saya pakai kuasa, pergi. Nah, jadi perkataan itu ada powernya. Nah, powernya itulah Roh Kudus, perkataannya itulah Yesus. Jadi Yesus dan Roh Kudus itu nggak bisa dipisahin. Spiritnya ya? Apa? Spirit ya? Betul, betul. Makanya Yesus dan Roh Kudus itu sebenarnya satu karena perkataan dan nafas. Makanya karena nyawanya Yesus adalah Roh Kudus dan yang memberikan nyawa kepada Adam itu Roh Kudus. Makanya Yesus itu Tuhan. Gitu. Ya. Tapi yang masih menjadi pertanyaan saya kan Bang Luga dalam penglihatannya pernah melihat Bapa, pernah melihat Putra. Tapi sosok dari Roh Kudus ini bagaimana dia? Apakah berada dalam tahta juga atau gimana? Gini, Roh Kudus ini memang dalam penglihatan para nabi memang ditunjukkan dengan 7 obor. 7 obor yang berada di depan tahta Bapa kan, Wahyu pasal 4 ayat 5 kan. Nah, sebenarnya
menurut saya ada wujud Roh Kudus yang selama ini belum bisa dibukakan. Itu cuma dibukakan kepada orang-orang mahal, kepada orang-orang spesial. Jadi surga ini juga penuh rahasia-rahasia yang kita nggak bisa ngerti. Itu hanya dibukakan kepada orang-orang pilihan. Jadi gini loh, semakin besar kekayaan seseorang, ya dia semakin banyak dia mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Misalnya gini, kalau kekayaan kita cuma misalnya UMR 5 juta per bulan, ya jangan samakan dengan Bill Gates yang gajinya 3.000 triliun, Jeff Bezos 2.500 triliun. Jadi itu ada kelasnya. Jadi ketika kita mau mengenal Tuhan juga ada kelasnya. Nah, untuk mengetahui Roh Kudus ini lebih dalam, ada wujud Roh Kudus yang belum pernah diekspos, dan itu cuma diekspos cuma ke dua tiga orang doang paling. Nah, ini sifatnya rahasia. Karena Tuhan kan bilang, aku bergaul karib dan aku memberitahukan rahasia-rahasiaku kepada aku yang bergaul karib. Jadi semakin lo karib sama Tuhan, makin dekat, itu makin ada rahasia yang boleh cuma lo doang yang tahu, orang lain nggak boleh tahu. Kira-kira begitu. Jadi kita ngerti. orang yang nggak dikasih tahu ini, ya jangan juga berkecil hati. Ya memang udah nasib gitu loh kan. Jadi memang ada poin. Makanya Bang Luga, pertanyaan yang sama ketika saya tanyakan kepada oten-oten kelas teri kayak Bu Darni, dia bingung, nggak tahu bentuk Roh Kudus. Bang Luga dengan gamblang mengatakan hanya orang-orang tertentu yang tahu rahasia Roh Kudus. Saya udah ngerti sekarang. Ya nggak boleh juga lah kita bilang Bu Darni juga dipakai luar biasa juga kok. Jadi gini, artinya gini, tidak semua Bang tentang rahasia-rahasia itu. Kan saya bilang semakin kita mahal, semakin juga ada hal-hal yang kita dapatkan dari Tuhan. Jadi itu memang tergantung kapasitas ya. Jadi kalau memang udah kapasitasnya sudah para rasul dan para nabi atau pendeta-pendeta yang memang berkenan sama Tuhan, itu bisa dibukakan. Bahkan mengenai Roh Kudus ini bisa dibilang cuma mungkin 3-4 orang yang akan dibukakan, dan itu ketika mereka Tuhan bukakan rahasia itu kan suatu sukacita besar buat yang menerimanya. Bahkan ada lagi dikatakan. Boleh tahu nggak Bang Luga? Tolong spill dong dari pengetahuan dan dari rahasia yang telah Ya salah satu yang saya bilang itu, Roh Kudus itu sebenarnya dialah sosok wanita tercantik di dunia. Dia sebenarnya. Berarti semua yang ada, ya? semua yang ada di bumi ini yang cantik-cantik itu cuma kopian ya kan. Mau misalnya siapa gitu kan, itu artis-artis Hollywood itu cuma kopian. Jadi sebenarnya menurut saya dialah ada wanita dan ada anak sekarang ya. Betul. Gitu ya teman-teman, udah ngerti makanya sekarang, kan. Jadi gini, kalau kita ngomongin ini ke orang awam pasti kita akan diketawain. Jadi mending ini maksudnya ini obrolan yang tidak perlu dibuka dalam suatu perdebatan karena ini sifatnya terlalu mahal gitu. Jadi benar. Bu Darni nggak ngerti kalau mereka bahwa dalam konsep kalau mereka bilang saya tidak percaya Roh Kudus wanita, kan misalnya gini kan, saya tidak percaya Roh Kudus wanita, ya nggak apa-apa karena memang itulah levelnya dia. Benar. Gitu loh. Makanya itu saya levelnya bilang dia. tadi, ilmu Bu Darni belum sampai. Dalam Tritunggal itu ada sosok wanita, Bu Darni nggak sampai ilmunya. Ini mahal Bu Darni. Pagi ini saya bantu Anda mengerti dalam Tritunggal itu ada sosok ibu, ada sosok wanita di situ. Jadi ada bapak, ibu, ketika dan Tuhan dikatakan gini kan, maka Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut rupa dan gambarnya. Laki-laki dan perempuan ada itu kan suami istri. Suami istri apa orang pacaran kan suami istri. Iya kan? Nah, berarti yang menciptakan juga harus suami istri sama gitu. Benar. Iya, dikatakan menurut rupa dan gambarnya. Betul. Ini baru mantap. Ini jujur ini konsep yang udah sangat clear, masuk akal sekali bagi saya sekarang. Kenapa ada bapak, ada putra, tapi ibu mana gitu kan? Betul. Makanya ketika Bapa mengutus Roh Kudus itu kapasitasnya 50-50. Kalau Bapa mengutus Nabi, Bapa pemilik kuasa mutlak, Nabi cuma pembantu. Pembantu itu kapanpun bisa dipecat. Bini nggak bisa dipecat. Lu pecat bini lo yang hancur. Benar. Betul nggak? Benar. Makanya kan. Misalnya gini, Mbok Iem, kamu kerjanya kurang beres ya. Tolong mulai besok kamu angkat kaki deh. Saya udah ada pembantu dari Purwokerto untuk gantiin kamu.
namanya pembantu, ya dipecat ya terima aja. Tapi kalau bini udah supermodel, lo pecat bini lo yang gila. Makanya ketika Bapak mengutus Roh Kudus itu sama seperti Bapak mengutus istrinya. Makanya ketika yang membuat mujizat itu bukan Bapak, itu Roh Kudus. Berarti pemikiran dari Bapak 50%, kuasa dari Roh Kudus 50%. Ini lu ntar harus minta royalti hak copyright ya ke si Julius. Dia bakal bikin judul video YouTube-nya, Luga Tambunan menyatakan Roh Kudus adalah istri Bapak. Nggak apa-apa. Itu mahal banget itu. Makanya kan Tuhan bilang sama gue sekitar beberapa hari yang lalu, udah hampir 1 bulan sih, gue dapat mimpi. Tuhan ngomong sama gue gini, pukulanmu itu seperti orang seperti petinju. Itu hook, itu pukulannya sekali pukul tuh nilainya 2 triliun. Tuhan bilang gitu sama gue. Siap. Lu Jul, lupa ngasih. Bang Ali. Mungkin begini, kenapa dikatakan Roh Kudus itu wanita, seorang ibu? Karena Roh Kudus itu kan sifatnya kan kalem. Sifatnya dia kan melakukan selalu kebaikan. Mungkin itu bisa jadi. Itu dia. Udah mulai kena benar nih. Emang iya. Setuju. Emang iya kan? Makanya Bapak kan megah ketika ada yang menghujat Roh Kudus, tapi tidak terlalu. Yes, betul. Jadi suami mana yang ketika istrinya dihujat? Iya, begitu. Sebenarnya seperti itu. Barang siapa menghujat anak, dia akan diampuni. Tapi barang siapa menghujat Roh Kudus, dia tidak akan mendapat ampun. Karena gimana mau diampuni, dihujat? Nah iya, makanya. Begini loh ya, bukan istri secara biologi bisa berhubungan. Oh tidak ya? Iya kan Bang Luga? Bukan gitu kan? Bukan jadi istri. Jadi pernah ada seorang nabi dibawa Tuhan ke surga. Gue punya bukunya, tebalnya 300 halaman. Lupa gue namanya. Bukunya hilang masalahnya. Jadi kalau ada tuh akan gue cetak banyak. Jadi seorang ibu ini dibawalah ketemu dengan Roh Kudus. Lalu Roh Kudus ngomong ke dia, aku itu Yahweh adalah suamiku. Katanya, kaget gue. Apa-apaan nih, ajaran apa nih dalam hatiku? Kaget kan gue. Roh Kudus bilang Yahweh itu suaminya. Ketika Yahweh menciptakan singa, akulah yang memberikan suara kepada singa itu. Jadi Yahweh itu bikin singa nih, bikin gambarnya. Yang bikin singa itu jadi hidup dan bersuara itu Roh Kudus. Oh, akulah Moma Roh Kudus. Moma itu dalam bahasa Ibrani kan mama. Akulah mama. Ibu dari, oh kaget gue. Nah sejak dari situlah gue diam-diam, wah udah gue yakin nih Roh Kudus nih memang ibu. Makanya dikatakan barang siapa dilahirkan dari air dan roh, air dilahirkan, yang bisa ngelahirin siapa sih kalau bukan mama? Kan dikandung 9 bulan. Berarti Bang Luga, konsep selibat yang tidak mau beristri itu mengingkari konsep Tritunggal dong? Sebenarnya iya, kalaupun ada orang tidak menikah, ya itu boleh-boleh saja. Itu pun harus memang minta persetujuan dari Tuhan. Tapi pada dasarnya orang tuh ya Tuhan lebih senang orang menikah supaya bahagia kan gitu. Tapi karena kebahagiaan di bumi ini kan cuma sementara, jadi ada juga orang yang memang tidak menikah, dan itu juga sebenarnya juga nggak masalah juga, karena kan kita kan di sorga kan akan hidup seperti malaikat. Kenapa kita hidup seperti malaikat? Karena di surga kita itu sebenarnya jadi istrinya Tuhan. Yesus lah suami kita. Secara roh. Bang Luga bakal jadi istri Yesus? Gini, bukan. Maksudnya begini, posisi kita tetap laki-laki perempuan. Tapi ketika kita mengabdi kepada King of Kings, kita kan ibarat kata nih para rakyatnya nih. Kita menyembah. Sorry, saya potong. Saya makin ngerti sekarang konsepnya. Karena kalau Bapa adalah suami, Roh Kudus istri, Yesus putra, maka butuh putri di situ. Maka kitalah akan jadi putri-putrinya ya? Yes, betul. Kita lah, umat-umatnya inilah, umat-umatnya inilah itu putri-putrinya, gitu sayang. Berarti di dalam surga itu bakal lengkap. Gini. Ada Bapa, ada Ibu, ada putra, dan ada putri. Iya, makanya kan gini. Ketika gue berdebat, gue selalu menemukan suatu ganjelan yang belum bisa gue jawab. Kira-kira gimana nih Tuhan? Gue hantam di sini masih gue ganjelan. Tuhan bilang sama gue,
lo akan tetap punya ganjalan sebelum lo mengekspos yang namanya keluarga. Keluarga itu udah paling sempurna. Jadi kalau lu tidak menjelaskan tentang keluarga, bapak, anak, istri, mamanya, anaknya, itu lo akan tetap lo kena gulung, kata Tuhan. Jadi ya lo harus cerita padanya. Memang seperti itulah, karena kalau lo menceritakan konsep bapak, suami, dan anak, itu nggak akan ada yang bisa ngelawan. Nah makanya dalam hati gue, daripada gue capek, ya udahlah gue tes, gue memang harus ngomong gitu. Dan setelah gue ngomong, memang gue lihat semua pada diem, nggak ada yang bisa ngebantah lagi. Udah, dan akhirnya apalagi yang mau dibantah, udah jelas, tinggal mau nerima apa enggak, kan gitu doang. I see. Berarti kalau ada sebuah tesis, sebuah penelitian yang coba mencari nama dari istri Bapak disebut Asyera, itu benar nggak Asyera namanya? Enggak. Kalau dibilang begini ya, Roh Kudus itu sudah membawa nama kan gini, karena Roh Kudus ini kan sifatnya kan ilahi kan. Jadi yang dilibatkan untuk suatu nama diberikan di bumi cuma satu nama yang diberikan di bumi, yaitu ke Kisah Para Rasul 4, tidak ada nama lain. Jadi hanya nama Yesus Kristus yang kita gunakan. Jadi kita tidak punya power untuk nanya siapa nama Bapak, kita tidak punya power untuk nanya siapa nama Ibu. Jadi kita cuma diberikan anaknya. Jadi anaknya ini aja yang kita punya power untuk tahu namanya. Jadi kalau kita ingin tahu namanya, ya mungkin nanti ketika lo udah ketemu nanti di sono, ketika udah di surga, nah, lu tanya bebas di situ. Nah, disitulah banyak rahasia-rahasia yang akan dibongkar. Tapi kalau di bumi, ya kita hanya dipercayakan cuma satu nama saja. Makanya baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu nama Yesus. Jadi nama keluarga ini sudah diwakili oleh nama Yesus gitu. Jadi kalau kita mau nanya nama detailnya di bumi ini kita nggak bisa. Make sense. Kecuali kita nanti sudah di surga. Jadi itu sifatnya rahasia. Ya, jadi ada teman-teman yang baru masuk, saya jelaskan dulu ya, perbincangan kita ini berasal dari sebuah konsep bahwa manusia itu kan diciptakan serupa dengan Bapa kan, sedangkan Bapa kan jelas gendernya adalah male, adalah pria atau pejantan. Maka dari mana asal muasal manusia yang gendernya wanita? Maka dari ibu, kata Bang Luga. Siapa ibu? Roh Kudus. Betul. Luga, salam. Mau dari mana lagi? Nggak ada pilihan lagi. Betul. Dan kalau dikatakan gini, aku akan memberikan seorang penolong. Penolong ini kan sifat seorang perempuan. Kalau laki-laki bukan penolong, penyelamat gitu. Jadi dari kata predikatnya aja sudah memang membuktikan nih memang seperti perempuan kan. Kata Bu Dani tadi, perempuan itu kan lembut, dia menghibur, menjaga, memelihara. Sama seperti misalnya dalam keluarga, ketika suami bekerja, yang ngurusin anak siapa? Yang netain ibunya, yang jagain, yang ngurus segala macam. Jadi itu memang sudah gambaran dari sono, kan Tuhan yang setting, Tuhan yang ciptain. Nah, bagaimana kita untuk bisa mengenal Tuhan? Ya Tuhan udah bilang, manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambarnya, diciptakannya adalah dia laki-laki dan perempuan. Adam dan Hawa itu kan suami istri. Berarti yang di sono juga sama, suami istri. Luga. Tapi memang tidak diekspos sama Tuhan. Kenapa tidak diterang-terangan dibikin sama Tuhan? Supaya kita mau mencari. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah, pintu akan dibuka. Gitu. Itu adalah pembelajaran tingkat lanjut, seperti kata Bang Luga tadi, diberikan kepada orang-orang yang mendekat kepadanya. Ini Paulus, kamu mau apa Paulus? Mau tanya sama Luga boleh nggak? Mau tanya apa? Ini ilmu mahal ini. Bentar, sebentar dulu Bang. Waktu itu kan Tuhan Yesus bilang begini di Lukas, ya Bapa, Tuhan langit, bersyukurlah Tuhan Yesus kepada Bapa, dikatakan, ya Bapa, aku bersyukur kepadamu Tuhan langit dan bumi, engkau menyembunyikannya kepada orang-orang bijak, tetapi engkau menyatakannya kepada orang-orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Jadi rahasia-rahasia seperti ini ditutupin kepada orang-orang besar, orang-orang kaya gitu. Tetapi Tuhan nyatakan kepada orang-orang yang rendah hati. Seperti itu. Ya. Jadi mengenal Tuhan itu nggak main-main. Kita tanya dulu nih, Paulus, kalau ATM lu masih silver, belum platinum, belum prioritas, nggak berhak lu bicara sama Luga. Oh, ATM gua platinum hitam. Oke, kalau platinum boleh. Lanjut, tanya apa? Iya. Pertama ya,
Roh Kudus itu tidak memiliki jenis kelamin. Yang kedua, di ayat ya, pertanyaannya di Matius 1:18 Itu pernyataan gereja, Bang. Pernyataan gereja, bukan pernyataan Tuhan itu. Pernyataan gereja Bapak begitu, iya. di Lukas 1 ayat 18 itu Paulus, jelas dia lu makanya nyimak dulu kalau ilmu lu masih dangkal. Tadi Luga udah mengatakan Tuhan Bapa mengambil rupa Yesus karena dia gendernya laki-laki, dan Roh Kudus mengambil rahimnya Maria karena dia adalah wanita. Roh Kudus, lu nggak ngerti lu. Nah, itu analogi sesat itu. Analogi sesat ngambil Nah, jadi kalau orang kayak begini, Bang, ini namanya kita ngasih mutiara ke babi. Kalau kita ngasih mutiara ke babi, dia akan nginjek-injek mutiara itu karena dia nggak kenal yang namanya mutiara. Bang Luga, ingat sesama Kristen jangan berantem, kumohon. Nanti Iya, makanya Kristen juga diam dong, pelan-pelan. jangan. Iya, Bang Luga pelan-pelan menasihati, dan Bang Paulus tolong. Kita ini mau dilaga orang ini, Bang Paulus, tolong ya. Ya, iya. Kali kita harus cerdas, harus jeli. Kalau kita berantem di sini, semakin banyaklah orang meninggalkan Yesus. Ya. Gini. Bahasa yang lebih tepat bukan dilaga, karena kalau kita bilang dilaga berarti kita mengadakan perlawanan dengan mereka, karena mereka juga butuh mengenal Tuhan. Jadi kita nggak usah pakai bahasa dilaga, Bu Dar. Iya. Udah santai aja, kita sama-sama belajar, sama-sama belajar gitu. Darni ini nggak tahu gimana persahabatan Julius, saya dan Bro Luga. Diam aja lah Darni kalau nggak ngerti. sorry. Enggak, aku cuman supaya kasihan teman-teman Kristen nanti saling berantem di sini. Aku nggak enak gitu loh. Nah, jadi tolonglah dulu yang Kristen. Yang Kristen janganlah dulu bertanya, karena ini kayaknya udah ketinggian nanti ini. Jadi kita tanya nanti dia di ruangan tertutup, baru di situ kita bal-bali si Luga gitu. Enggak, jadi saya sangat merasa senang pada siang ini, karena pertanyaan saya kenapa hanya ada bapak dan anak, tetapi agak dihilangkan sosok kewanitaan atau feminis di situ, terjawab sudah. Ternyata tidak. Dalam konsep itu ada wanitanya juga, sangat clear. Makasih Bang Luga. Jadi gini, Bang Matali, gini. Ketika orang ingin membawa pengajaran dari surga tentang Roh Kudus adalah wanita, itu maka jutaan ribuan pasukan Beelzebul itu menghadang. Kalau Anda baca nanti di kitab Nabi Daniel, ketika Gabriel ingin membawa pengajaran dari surga ke bumi, maka dia harus dihadang, lamanya tahu nggak berapa? 21 hari dia dihadang. Sampai Michael datang. Nah, jadi ketika pengajaran tentang pengenalan akan Tuhan turun dari surga ke bumi, itu sebenarnya malaikat itu jutaan yang mengawal pengajaran itu, tapi itu dihadang nanti oleh para bala tentara iblis. Nah, jadi itu butuh berhari-hari sampai Michael, bala tentara surga itu, mengusir iblis-iblis itu, maka pengertian itu baru turun di bumi. Jadi artinya pengajaran-pengajaran seperti ini kenapa sangat jarang ya, karena semakin jarang semakin mahal, semakin sedikit semakin mahal dia gitu. Jadi menurut saya, karena ini kan saya teliti, udah hampir saya teliti sekitar 25 tahun ini masalah Roh Kudus perempuan ini. Sebelum saya belum berani untuk mengekspos, sampai pada suatu ketika waktu di komalnya siapa tuh ya, Indomie, Tuhan kayak ngomong di hati saya, udah lu harus ngomong sekarang. Kalau lu nggak ngomong sekarang, lu akan diputar-putar terus. Oh gitu ya. Ya udah, gue berani ngomong, dan puji Tuhan memang nggak ada apa-apa. Kenapa pengajaran gereja tidak pernah terang-terangan menyampaikan ini, Bang Luga? Nggak bisa, Bang. Itu kan harus ada kapasitasnya. Misalnya gini, kapasitas yang membawa pengajaran ini harus kapasitasnya 7.000 ton. Gitu loh. Nah, sementara gereja cuma 100 kilo, 200 kilo. Ya nggak bisa. Ini kan kapasitasnya udah rasul, bukan pendeta-pendeta biasa lagi. Makanya pendeta biasa nggak sanggup. Okay. Karena ketika pengajaran ini di launching di bumi, ini dikawal, yang awal bukan malaikat-malaikat tingkat provinsi, bukan, ini langsung Michael sama Gabriel yang turun. Pantes. Nah, sementara yang kayak kalau misalnya cuma
kayak Kalau kelas-kelas cuma Paulus tadi kan. pengajaran-pengajaran kecil, kalau pengajaran-pengajaran kecil ya mungkin malaikat-malaikat 50, 100 malaikat. Tapi karena ini udah bobotnya udah ribuan ton, langsung yang ngawal itu langsung siapa? Karena ini kan bahaya menurut versi saya. Ini bagian kerajaan iblis, bahaya nih ajaran ini. Makanya ketika ajaran ini turun dari surga mau diberikan kepada Luga Tambunan, ini semua pasukan Beelzebul udah berbaris. Ini jangan sampai turun ini pengajaran, karena nanti gawat di bumi, bisa terjadi bombardir, terguncang kan. Makanya Tuhan harus menurunkan pasukan-pasukan terbaiknya, para malaikat, untuk mengawal ajaran ini. Itulah yang terjadi seperti Nabi Daniel ketika dia mau memberikan pengertian kepada Daniel. Kan Gabriel kan bilang, aku 21 hari ditentang oleh penguasa Persia. Penguasa Persia itu adalah penghulu-penghulu Beelzebul yang ada di Persia. Tetapi Michael, salah satu pemimpin besar itu, menolong aku sehingga aku sampai kepadamu. Jadi ketika hikmat itu dibawa dari surga ke bumi, itu kawalannya ngeri, berat. Makanya pendeta-pendeta nggak nyampe ke sini, bukan kelasnya dia. Ini kan udah kelas-kelas berat, udah kelas dunia. Iya, pantesan tadi kayak kelas si Paulus saja terguncang mendengarnya kan? Ya kalau saya kan ngomong gini kan, ya memang saya udah punya pengalaman kan, memang berdebat 25 tahun gitu kan, saya udah tahu kenapa. Oh, ternyata memang bukan berat, terlalu berat. Karena kalau kita ngomong Roh Kudus perempuan, gereja udah pasti ngamuk gitu, karena menganggap gereja itu bukan siapa-siapa lagi. Kan ketika ada pengajaran gini kan berarti kan gereja kan harus bertobat, harus berada di bawah kekuasaan pengajaran baru, pewahyuan baru gitu loh. Dan memang ini akan terjadi di akhir zaman kan. Di Habakuk 2 ayat 4 dikatakan, pada akhir zaman maka pengenalan akan Tuhan akan memenuhi dasar laut seperti pasir di laut memenuhi seluruh bumi. Seperti itu pengenalan akan Tuhan, dan akan diberikan ini kepada hari-hari terakhir. Seperti itu. Ya, jadi clear ya teman-teman. Kalau ada yang ngomong gini, Trinitas itu, ini saya kertas nih, kayak kertas, disobek, ya, tapi nggak boleh didempetkan, nggak boleh ditempelkan, dan tidak boleh dipisahkan. Harus berjejer, itu Trinitas. Itu penjelasan yang kacau ya. Ataupun yang menjelaskan dengan cara menganalogikan dengan 3 pulpen. Pulpen Bapak, pulpen Anak, pulpen Roh Kudus. Itu lebih kacau lagi. Itu asli gedebrul. Kenapa nggak sekalian 5 pulpen, 1 juta pulpen, 1 miliar pulpen? Sama aja. Mau berapa banyak pun, ya mereka pulpen. Mereka pulpen yang fungsinya sama. Ya, ini teman-teman harus tahu. Jadi penjelasan selama ini itu kacau balau. Tetapi penjelasan Luga ini lebih cocok. Saya bilang lebih cocok dengan apa yang kita lihat di penjelasan teman-teman selama ini. Jadi semua penjelasan itu ternyata cocok ini. Bahwa memang perkawinan anak domba itu dibutuhkan untuk menggenapi, untuk menyempurnakan keluarga ini. Kan begitu. Karena dibilang kan nanti di surga bersatu. Jemaat itu akan bersatu. Bersatu dengan Tuhannya. Artinya apa? Bersatu menjadi satu keluarga. Keluarga yang indah sekali ya. Keluarga yang sangat indah. Luar biasa sekali. Saya nggak ngerti ini. Kenapa bisa seorang Luga yang selama ini disepelekan, yang selama ini dianggap sebelah mata oleh teman-teman Polikarpus, tetapi Luga ini bisa mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Tapi memang ciri-ciri orang yang dipilih, ya dipilih untuk satu hal yang ekstrim, untuk suatu perubahan, memang dunia akan menolaknya. Sama seperti Nabi Isa alaihissalam. Itu dulu disebut orang gila ya. Bahkan keluarganya sendiri berpikir, ya, sudah berpikir bahwa Nabi Isa alaihissalam itu gila. Bayangkan. Keluarganya jemput dia karena berpikir dia sudah gila. Sama seperti Luga. Keluarganya, teman-temannya berpikir dia sudah gila. Tetapi ada pengikut-pengikutnya yang sadar dan tahu bahwa Luga ini benar gitu. Saya menjumpai beberapa teman-teman Bang Luga, kurang lebih ada 5 orang yang pernah saya jumpai ya. Ada beberapa orang, udah 5, yang saya jumpai dan mereka mengakui bahwa Luga itu dipilih. Bahkan 5 orang ini memberikan kesaksian bahwa mereka bermimpi. Bermimpi bahwa Luga itu di surga mendapatkan tempat spesial. Memang ada temannya seperti itu. Nah, jadi mirip mungkin ya dengan Nabi Isa alaihissalam, yang mayoritas saat itu orang-orang mengatakan ini gila,
Hanya beberapa orang yang jadi pengikutnya. Jadi bagi teman-teman sebelah ya jangan sepele ini sama Luga. Karena kita nggak tahu bagaimana Tuhan mengungkapkan sesuatu, siapa yang dipakai, kita nggak tahu. Bisa aja ya, Tuhan pakai orang yang tidak terduga. Kan begitu. Bisa aja. Kalau teman-teman Kristen melihat sejarah dari agamanya, para murid Yesus, para pengikut Yesus mula-mula, itu bukan orang-orang hebat, bukan pembesar negara, pemungut cukai, nelayan, ya nelayan teman-teman. Bukan ahli Farisi, bukan rabi, bukan pejabat pemerintah, bukan teman-teman. Tapi dari yang bawah-bawah ini. Jadi kita nggak akan tahu. Ya mana jadi memang si Luga itu ya dipilih. Ya dipilih oleh Tuhan yang disembah oleh teman-teman sebelah. Tuhan yang kalian sembah ya, bukan Tuhan yang kami sembah, bukan Tuhan yang benar juga menurut perspektif kami. Ya mohon maaf. Bisa jadi kan gitu. Luga dipakai Belzebur. Belzebur untuk mempengaruhi orang, untuk menyesatkan orang sebanyak mungkin. Ya bisa jadi. Jadi kan nanti akan ketahuan semua nanti di hari penghakiman. Ya, di hari penghakiman akan ketahuan siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau kita ya jadikan ini tontonan aja. Jadikan ini hiburan. Apalagi ini malam minggu ya, hari ini, malam Ahad. Ya, jadikan ini tontonan aja untuk hiburan-hiburan teman-teman. Karena saya bingung gitu. Kalau kita kasih tema yang keras, contoh, bagaimana Polycarpus itu menghujat agama Islam. Kita lihat di konten sebelumnya saya tampilkan Lidara, ya, sang penggugat, Ki Ahmad, itu terang-terangan menghujat agama Islam. Tapi teman-teman nggak mau nonton, nggak mau share, nggak peduli. Seakan-akan ya sudahlah biarkan mereka menghujat. Tidak ada kepedulian dari umat Muslim, nggak ada gironya. Semua alasan apa? Udahlah bang, biarkan mereka menghujat. Nah ini yang kacau nih. Kalau kita biarkan mereka menghujat, maka tidak akan ada perubahan. Maka selamanya, ya kita siap-siap aja gitu. Kita akan mendengarkan penghujatan demi penghujatan yang tumbuh subur. Karena kita nggak mengambil tindakan apa-apa. Karena kita tidak peduli dengan agama kita. Saya katakan ya, saya kecewa. Di sini saya katakan saya kecewa dengan beberapa teman-teman ya, yang mengatakan, udahlah bang, nggak usah lagi ditampilkan. Udahlah nggak usah dibahas lagi. Mending bahas yang ginian, yang lucu-lucuan. Di satu sisi yang lucu-lucuan oke lah untuk jadi vitamin untuk hiburan bagi kita. Tapi jangan lupa tujuan kita di medsos ini apa? Meluruskan fitnahan kan. Saya kalau mau cari aman, ya mending saya tampilkan seperti ini. Lebih aman. Nggak banyak yang benci. Serangan dari Polycarpus nggak banyak. Upaya untuk mencelakai saya nggak banyak. Yang nonton juga lebih ramai. Kalau mau cari aman. Tetapi kenapa saya terus meluruskan, melawan fitnahan Polycarpus? Ya karena kalau kita semua tutup mata membiarkan ini, mau jadi apa kita teman-teman? Mau jadi apa? Kita lihat satu persatu orang-orang diubah jadi penghujat. Yang sebelumnya mereka orang Kristen, ya Kristen yang lurus, Kristen yang benar, tiba-tiba sekarang berubah jadi penghujat. Saya nggak tahu apakah pendeta Mel Atok juga akan berubah. Karena kita lihat makin ke sini orang-orang satu persatu dipengaruhi. Alhamdulillah ya, kayak contoh Bu Darni. Saya sering WA sama Bu Darni, silakan tanya sama Bu Darni. Ini aja Bu Darni sekarang nanya-nanya saya, kok nggak live lagi? Dokter, kok nggak live lagi gitu? Dia rindu untuk ngobrol. Karena kalau kita lihat, mereka-mereka ini kan sebenarnya korban juga. Korban dari doktrin kebencian kepada Islam. Mereka nggak sanggup menghadapi para pendebat Muslim. Dikasih data terdiam. Tapi di satu sisi mereka sakit hati. Mereka pingin membalaskan supaya agama mereka itu bisa naik. Pingin membalas data-data yang kita berikan. Mereka nggak sanggup. Ujungnya apa? Data mereka ya data hujatan. Dan yang lebih konyol kita membiarkan. Kita membiarkan. Silakan dicek. Berapa banyak channel-channel Muslim yang mau membahas hujatan Polycarpus? Berapa banyak? Lebih banyak mana? Debat. Terus yang kedua, ya udah lucu-lucuan. Lucu-lucuan. Memang kalau bahas mereka, ini berpotensi mereka akan mengincar ya. Kayak contoh misalnya saya bongkar hujatan dari sang penggugat. Saya bongkar hujatan dari Ki Ahmad. Viral mereka dua. Mereka dua viral, maka Polycarpus pasti akan balas. Mereka pasti akan merasa kalau dua orang ini viral dan akan ditangkap polisi, akan dicari polisi, ya mereka akan upayakan gimana cara saya harus masuk juga. Mereka akan upayakan membalas. Harus ada balasan gitu kan. Segala cara dilakukan. Contoh yang dilakukan tahun lalu. Sampai sekarang kasusnya gantung. Mereka fitnah HTD ciptaan saya. Mereka fitnah
statement-statement HTD yang berpotensi sebagai penistaan kepada agama Kristen, itu dianggap saya yang buat. Saya yang create, dia bilang. Mereka tuduh, mereka buat fitnahan dengan bukti-bukti yang mungkin mereka karang. Ya, saya nggak tahu kenapa pihak kepolisian menerima laporan tersebut. Di mana saya lihat laporannya, HTD itu saya yang ciptakan. Ya, saya dituduh menciptakan pendeta HTD. Luar biasa sekali ya, mereka buat fitnahan sedemikian rupa. Dan saya baca sendiri, polisi menganggap benar kalau saya yang menciptakan HTD, padahal nggak ada buktinya. Nggak ada buktinya, saya nggak tahu apa bukti yang disampaikan oleh pihak sebelah. Sebegitu kuatnya mereka, sebegitu jagonya mereka. Ya, ngarang sana, ngarang sini. Karena mungkin mereka berpikir mereka punya kuasa, mereka punya uang. Mereka gunakan keuangan mereka itu untuk siram sana, siram sini gitu kan, supaya tumbuh subur. Ngeri. Tumbuh subur. Ya, kalau saya, yang bisa saya harap ya sama Allah saja. Karena saya yakin, saya hidup di dunia ini sementara, maka saya gunakan semaksimal mungkin. Yang bisa saya lakukan Kalaupun saya gagal ya, untuk melawan Polikarpus ini, yang penting saya sudah berusaha. Dan saya nanti akan dengan bangga saat dipertanyakan apa yang sudah saya lakukan dengan kemampuan saya, dengan kelebihan saya, dengan waktu yang saya miliki, dengan channel yang Allah titipkan. Apa yang sudah saya lakukan? Saya sudah berjihad. Saya sudah berjihad dengan segala yang saya miliki. Saya akan katakan itu. Sekarang yang jadi problem, teman-teman ngapain? Apa yang sudah kalian lakukan dengan jabatan yang Allah titipkan? Dengan harta benda yang Allah titipkan? Dengan bakat talenta yang Allah titipkan? Dengan segala potensi yang Anda miliki, apa yang sudah Anda lakukan dalam memperjuangkan agama ini? Kita lihat semut mencoba memadamkan api ya, yang sedang membakar istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Apakah semut tersebut bisa memadamkan? Mustahil ya. Tetapi di situ semut sudah menunjukkan di mana dia berpihak. Mungkin perjuangan kita ini nggak ada nilainya. Contoh, konten-konten yang saya buat, mungkin tidak bisa membendung Polikarpus, tidak bisa melawan Polikarpus. Tapi minimal saya sudah menunjukkan di mana posisi saya berada. Saya berharap teman-teman juga bisa bergerak. Kalau semutnya satu mungkin nggak bisa, tapi kalau ada 1 miliar semut yang ikut mengangkat air untuk memadamkan api tersebut, saya yakin api tersebut bisa kita padamkan. Begitu juga dengan Polikarpus ini. Kalau semua umat muslim bersatu ya, melawan hujatan-hujatan ini, saya yakin kita bisa menang. Intinya kita harus kompak. Kelebihan kita adalah kita masih mayoritas, teman-teman. Kita masih mayoritas saja, kita sudah setengah mati dibuat sama mereka. Kita mayoritas saja, itu masih ditindas sedemikian rupa oleh mereka. Ditindas sedemikian. Fakta-fakta mereka ubah. Segala cara mereka lakukan untuk memfitnah Islam. Bayangkan seandainya kita itu minoritas. Habis dipijak-pijak sama Polikarpus kita. Saya berani jamin kalau Islam itu hanya 50% atau 40% di Indonesia, kita akan jadi sasaran empuk dari Polikarpus. Karena Polikarpus ini makin hari makin ramai. Mereka jadi bagian yang paling besar dari minoritas ini. Mereka yang paling vokal, mereka yang ambil peran. Dan saya sedih Kristen sekarang malah diwakili oleh orang-orang seperti ini. Seharusnya pendeta-pendeta bangkit. Contohnya pendeta Mel Atok. Seharusnya dia menasehati Polikarpus seperti Lidara Pak Bombom. Ini malah ketawa-ketawa, senyum-senyum. Saya bingung ya. Saya bingung sebenarnya mau dibawa kemana kita ini. Jadi itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga masih adalah giro kita, masih ada semangat kita untuk membela agama kita ini. Sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.